diberkati Tuhan, keluarga yang menerima Kristus Yesus di tengah-tengah kehidupan keluarga tempat ini. Firman Tuhan telah kita baca dan terdapat dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 yang diberikan tema untuk kita renungkan bersama-sama sepanjang minggu kerja kita yang baru, yaitu berdoa bagi sesama. Berdoa bagi sesama. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika hari Minggu saya mengikuti ibadah dan tema ini disampaikan bahwa berdoa bagi sesama, maka saya merenungkan dalam diri saya sendiri dan timbul pertanyaan bagi saya, pernahkah dalam setiap doa saya sisipkan dan berdoa kepada orang lain? Saya duduk dan merenungkan itu. Apakah selama ini saya melihat orang-orang yang berada di dalam ketidakadilan, saya berdoa bagi mereka? Pernahkah saya berdoa orang-orang ketika saya melihat mereka berada dalam kesusahan, kesulitan? Pernahkah dalam doa saya secara pribadi saya mendoakan mereka? Pernahkah saya berdoa bagi para janda, anak yatim piatu, anak-anak terlantar? Saya merenungkan ketika saya juga melihat dan mendengar tema berdoa bagi sesama. Mungkin kita pernah dalam ibadah-ibadah secara umum, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk orang-orang yang penjara, kita berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tetapi pernahkah dalam doa pribadi kita membawa mereka di dalam doa pribadi kita? Pasti kita masing-masing dalam doa pribadi itu, kita mengklaim dan kita mendoakan kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan itu tidak kita menyanggah. Kita berdoa untuk anak-anak kita dalam pendidikan mereka. Kita berdoa untuk tugas pekerjaan kita. Kita berdoa untuk kesehatan kita. Kita berdoa untuk masa depan keluarga kita. Tetapi apakah kita pernah berdoa untuk orang-orang yang berada di dalam kesulitan? Nah, inilah yang kemarin saya merenungkan dalam kehidupan saya. Secara jujur bahwa saya selalu berdoa dan doa saya hanya saya fokuskan kepada keluarga saya tanpa saya mendoakan orang lain. Ketika saya melihat orang-orang yang dalam kecelakaan, ketika saya jalan dan melihat orang-orang yang berkelahi, ya, apakah saya mendoakan mereka supaya mereka berubah sifat dan tingkah laku mereka? Secara pribadi saya masih jauh daripada hal tersebut. Tetapi firman Tuhan di sore hari ini mengajak kita untuk berdoa bagi sesama kita sesuai dengan tema kita pada hari ini yang disampaikan oleh semua jemaat yang ada di sana. Pembacaan kita ini menceritakan tentang bagaimana Nehemia, walaupun dia itu tinggal di istana yang tidak berkekurangan, pekerjaannya adalah mengantarkan minuman kepada Raja Persia pada waktu itu, yaitu Artasasta. Tetapi ketika dia mendapat berita daripada saudara-saudaranya di Yerusalem bahwa mereka berada dalam kesulitan, mereka berada dalam kemalangan, di mana banyak mereka yang terangkut, terbuang
Bahkan tembok-tembok Yerusalem dihancurkan dan dibakar. Dan itulah yang menjadi kesedihan daripada Nehemia jika kalau kita baca dalam ayatnya yang kelima. Pada ayat yang keempat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Ketika Nehemia mendengarkan berita ini, dia sangat sedih. Ini suatu tindakan kepedulian Nehemia. Walaupun dia hidup dalam berkecukupan, hidup di dalam istana raja, tetapi hati, pikiran, dan kehidupannya hanya untuk bangsanya, bangsa Israel. Dan ketika ia mendengarkan berita tersebut, maka dia sedih. Dia berdiam diri. Dia tidak melangkah atau melakukan sesuatu hal. Tetapi hal yang penting yang dia lakukan, tindakan yang dia lakukan pada saat itu adalah berdoa kepada Tuhan. Ayat kelima, dia berdoa kepada Tuhan. Ini suatu tindakan Nehemia sebagai seorang Israel yang mempunyai kepedulian, mempunyai perasaan dan mempunyai kasih sayang terhadap bangsanya. Ketika ia mendengarkan berita tersebut, dia tidak lari atau melakukan tindakan yang lain, tetapi dia lari kepada Tuhan. Karena dia tahu ketika dia lari kepada Tuhan, satu-satunya yang dapat menolong dia. Ayat kelima, dia datang kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha kuasa dan dahsyat, dan yang berpegang pada perjanjian. Artinya bahwa dia mengakui bahwa ketika dia datang, maka Tuhan pasti akan bertindak dan akan menolong bangsanya. Antara Yerusalem dengan raja atau kerajaan Persia, itu perjalanannya kurang lebih 3 hari. Dia tidak mungkin akan pergi ke sana. Tindakan dia yang tepat adalah berdoa dan meminta kekuatan. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam tindakan inilah dia menyadari sungguh bahwa ketika bangsa Israel diangkut dan dicerai-beraikan, maka itu adalah suatu kesalahan daripada bangsa Israel. Itu adalah dosa daripada bangsa Israel. Maka tindakan daripada Nehemia adalah mengakui, membuat pengakuan di hadapan Tuhan untuk dosa-dosa bangsa Israel, tetapi juga dosa Nehemia dan keluarga. Kita baca pada ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Nehemia mendoakan bangsanya. Nehemia berdoa bagi keluarganya. Nehemia membuat pengakuan kepada Tuhan atas dosa-dosa daripada bangsa Israel. Karena kesalahan mereka mengalami
kehilangan. Karena dosa mereka. Karena ketidaksetiaan mereka. Mereka mendapat kemenangan. Dan itu sudah disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Bahwa jika mereka tidak setia kepada Allah, maka mereka akan dicerai-beraikan dan dipisahkan, dibuang ke berbagai bangsa. Tetapi janji Tuhan itu pada bangsanya, bahwa ketika mereka setia bertobat, maka Tuhan akan memanggil mereka kembali dan berkumpul. Dan hal itulah dalam doa Nehemia itu, pada ayatnya yang ke-8 dan ayatnya ke-10, Nehemia memperkatakan firman Tuhan. Dia mengambil ulangan dan imamat, bagaimana ketika Musa memberikan ajaran kepada bangsa Israel, bahwa ketika bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, maka mereka akan dibuang. Tetapi ketika mereka setia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengumpulkan mereka. Itu kalau kita baca di dalam Imamat pasal 26 ayat 3 dan Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai pada ayat 3. Dalam doa Nehemia, dia memperkatakan firman Tuhan. Dia mengingatkan kepada Tuhan bahwa apa yang disampaikan oleh Musa bagi bangsa Israel, ketika mereka tidak setia, mereka akan dibuang. Tetapi ketika mereka setia, maka engkau akan mengembalikan mereka. Dari doa inilah Nehemia memohon kepada Tuhan supaya dengan pengakuan dosa keluarga Nehemia dan bangsanya Israel, dia berharap agar mendapat belas kasihan daripada Allah untuk mengembalikan bangsa Israel dari pembuangan tersebut. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati di Yesus Kristus, dari ayat yang ke-11, Nehemia bermohon belas kasihan kepada Raja Artasasta. Apa permohonan Nehemia kepada Raja Persia, yaitu Raja Artasasta? Dalam ayatnya yang ke-11 yang terakhir, itu dikatakan bahwa Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Maksudnya orang ini artinya bahwa saat itu Nehemia ketika dia berdoa, dia mempunyai kerinduan untuk kembali kepada bangsanya di Yerusalem, untuk membangun tembok-tembok yang telah diruntuhkan oleh musuh ataupun oleh kerajaan pada waktu itu, kerajaan Babilonia. Dia ingin untuk kembali dan membangun tembok-tembok. Dan sebelum dia memasuki dan meminta belas kasihan daripada Raja Persia, Raja Artasasta, dia berdoa, minta supaya Tuhan menggerakkan hati daripada dia ini, supaya apapun yang dia sampaikan, dia boleh diberikan izin untuk kembali kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Nehemia ini adalah orang yang kepercayaan Raja Artasasta untuk mengantarkan minuman kepada raja. Bapak-bapak yang dikasih dan diberkati Tuhan, dari cerita daripada Nehemia ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama-sama dalam kehidupan kita. Pertama, bahwa
kita perlu berdoa bagi sesama kita. Sesuai dengan tema renungan kita. Berdoalah bagi sesama kita. Janganlah kita berdoa untuk mengklaim untuk kehidupan keluarga kita masing-masing. Tetapi marilah kita berdoa untuk orang lain. Kita saling mendoakan satu sama yang lain. Kalau kita baca jemaat mula-mula, bagaimana mereka saling mendoakan satu sama yang lain. Mereka tidak mengklaim akan doa untuk dirinya mereka sendiri. Tetapi mereka saling mendoakan satu sama lain untuk memberikan kekuatan. Dan hal demikianlah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita sekalian. Yang kedua, dalam doa kita perlu mengakui, membuat komitmen atau membuat pengakuan dosa di hadapan Allah. Nehemia berdoa. Dia berdoa kepada bangsanya. Dia mengakui akan dosa-dosa bangsanya. Dia mengakui akan dosa-dosanya dan dosa-dosa keluarganya. Ini pengakuan dosa yang dilakukan oleh Nehemia. Pertanyaannya adalah, pernahkah dalam ibadah-ibadah minggu, dalam pengakuan dosa, kita betul-betul sungguh-sungguh membuat pengakuan dosa kita kepada Tuhan? Ataukah itu hanya sebagai hal biasa yang sering kali kita temui dalam ibadah-ibadah tertentu? Pengakuan dosa itu adalah hal yang sangat penting dan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tanpa pengakuan dosa, Allah tidak akan dapat bekerja di dalam hidup. Ketiga, dalam doa dan dalam kehidupan kita sehari-hari, berkatakanlah firman Tuhan itu setiap hari. Berkatakanlah firman Tuhan itu sepanjang Allah memberikan kita nafas hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu mengingatkan kepada Tuhan. Kita perlu menyampaikan firman Tuhan kepada Tuhan dan mengingatkan kepada, walaupun Dia tahu, tapi Ia menghendaki supaya setiap hari dalam doa kita memperkatakan firman-Nya. Sehingga dengan demikian kita pasti akan diberkati. Dan setiap doa yang kita naikkan pasti dijawab. Karena kita telah mengakui akan dosa kita. Kita telah mendoakan sesama kita. Dan kita telah memperkatakan firman-Nya. Maka Dia pasti akan menjawab semua. Dan doa yang kita naikkan bukan untuk pribadi kita, untuk kehidupan kita, tetapi kita telah mendoakan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Hal yang terakhir, Bapak-bapak yang dikasihi, bahwa ikutlah teladan daripada Nehemia, bahwa setiap kita melangkah, setiap kita melakukan segala sesuatu, pekerjaan kita, apapun, kita harus berdoa minta penyertaan Tuhan. Nehemia ingin supaya dia ingin kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok. Karena dia terikat oleh raja, yaitu seorang yang dapat mengantar
melayani raja, maka dia harus berdoa supaya Allah melembutkan hati raja dan mengizinkan dia untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok-tembok yang rusak. Demikian kita pula. Ketika kita ingin melakukan pekerjaan kita masing-masing, baik itu yang berat sekalipun maupun yang ringan, atau apapun yang akan kita lakukan, sebelumnya kita berdoa meminta penyertaan daripada Tuhan, supaya Tuhan bisa menyertai kita dan meluruskan apa yang kita kerjakan, memudahkan kita apa yang kita minta, apa yang perlu kita selesai. Tanpa doa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Inilah yang dilakukan oleh Nehemia sebagai kepedulian dan kepada bangsanya, bangsa Israel. Bagaimana kerinduannya untuk membangun tembok-tembok yang rusak dan dihancurkan, dan bagaimana dia boleh meminta belas kasihan daripada Raja Persia supaya mengizinkan dia untuk kembali ke Yerusalem. Bapak-bapak yang dikasih dan berkata, hidup kita hanya sementara. Hubungan kita dengan Tuhan hanya satu saja jalan. Jika firman Tuhan katakan bahwa kalau kita mengampuni sesama kita harus 30 kali, 70 kali, maka kalau kita berdoa, Tuhan juga meminta supaya kita berdoa 7 kali 70 kali 7. Artinya tanpa henti-hentinya. Berdoa bukan 1-2 kali, tetapi terus menerus. Nehemia juga berdoa, dan jawaban Tuhan bukan pada saat itu dia mendapatkan, tetapi beberapa hari kemudian. Artinya bahwa jangan sampai kita berdoa, kita tidak diberikan jawaban, kita lari. Tetapi berdoalah terus menerus. Karena Tuhan melihat setiap orang yang datang kepadanya dengan sungguh-sungguh, dia pasti akan menjawab. Dia pasti akan menjawab. Karena dia adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia sendiri yang mengajar kita untuk berdoa. Dia sendirilah yang mengajarkan kita supaya tidak pusing. Bapak-bapak yang dikasihi dan dikasihi, biarlah firman Tuhan di sore hari ini mengingatkan kita senantiasa supaya dalam hidup kita berdoa untuk orang lain. Kita berdoa keluarga kita, tapi jangan lupa kita berdoa untuk sesama kita. Dan perkatakanlah firman Tuhan dari hari lepas hari. Sebab itu yang Tuhan kenal. Allah sumber damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup akan memetrahkan firman di dalam hidup dan keluarga, istri dan anak-anak, seluruh rumah tangganya disatukan.